guys, ada official di sini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mulai, spoiler depan. Hari ini saya akan reka film Korea Action Crime 2013 berjudul Cold Eyes. Film ini bercerita tentang seorang gadis dengan memori fotografi yang bergabung dengan dinas rahasia Korea untuk menangkap beberapa perampok. Jadi, bagaimana ingatannya yang luar biasa akan membantunya dan tim? Akankah mereka bisa menangkap mereka? Mari kita cari tahu. Di kereta bawah tanah, Yeonjo sedang mengamati seorang pria. Sementara itu di luar, seorang pria misterius terlihat bermain sudoku dan naik kereta bawah tanah. Dia berjalan melewati lorong dan melewati Yeonjo dan pria itu. Setelah turun dari kereta, Yeonjo mengikuti pria itu ke sebuah restoran. Sementara itu pria misterius itu berada di tempat parkir, menunggu matahari bersinar di CCTV. Kemudian dia masuk ke dalam mobil dan melakukan beberapa penyesuaian di sana untuk alasan yang tidak diketahui. Setelah itu, dia naik ke atap dan melihat sekeliling. Terungkap bahwa dia adalah Sado, pemimpin geng perampokan, dan mereka akan merampok bank. Di sana dia menyadap saluran radio untuk mengetahui pergerakan polisi. Ternyata dia pernah memasang bom di mobil sebelumnya dan bom itu meledak untuk mengalihkan perhatian polisi. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memulai perampokan dan dengan hati-hati merencanakan pelarian mereka. Dengan perintah Sado, mereka dapat secara khusus merampok lot tertentu dalam 3 menit dan tanpa meninggalkan jejak. Namun salah satu perampok menjadi serakah dan membahayakan seluruh tim. Karena keterlambatan, polisi dapat mengidentifikasi mobil van mereka dan mengejar mereka. Sebagai cadangan, dia memerintahkan seorang pria gemuk untuk mengemudikan truk yang menabrak semua polisi dan membebaskan para perampok. Pria gemuk itu juga berhasil lolos setelah kecelakaan itu. Kembali ke Yeonjo, penyamarannya diledakkan dan dia dihadapkan oleh pria itu. Dia menilai keterampilan telingnya dan menasihatinya. Ternyata pria itu adalah kepala unit kejahatan khusus bernama Hwang dan Yeonjo ingin bergabung dengan dinas rahasia. Hwang mengujinya dan bertanya tentang hal-hal yang terjadi saat dia mengikutinya. Dengan ingatan fotografisnya, dia dapat menunjukkan segala sesuatu yang telah terjadi dengan waktu dan tempat yang tepat. Namun dia mengabaikan detail dan melewatkan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Kemudian Hwang membimbingnya untuk memutar ulang ingatannya sekali lagi dan melihat dari perspektif yang berbeda. Dengan bantuannya, dia mampu menjawab teka-teki terakhir dan dipekerjakan ke dalam layanan. Di kantor, Hwang ditugaskan untuk menyelidiki perampokan bank. Dia memeriksa rekaman CCTV tempat parkir, tetapi tidak membuahkan hasil karena Sado telah menunggu untuk bertindak ketika matahari bersinar di CCTV. Sementara itu, Sado dan timnya juga tidak terlihat dari CCTV lainnya. Di sisi lain, Sado bertemu gengnya untuk mengambil jarahan. Sebelum pergi, dia menyiksa anggotanya yang telah membahayakan rencana dan membunuhnya. Kemudian, dia pergi ke geng gelap untuk menyerahkan jarahan. Dia bertemu dengan tuannya yang juga menugaskannya untuk melakukan perampokan. Master mengungkapkan bahwa klien adalah ketua bank yang menginginkan beberapa aset bank sebelum mengundurkan diri. Sementara itu di kantor, Hwang memeriksa CCTV lagi dan memutuskan untuk melacak pria gemuk itu. Namun dia telah menyembunyikan wajahnya dan mereka perlu melakukan beberapa penyesuaian. Dengan AI canggih mereka berhasil mengidentifikasi pria gendut yang dijuluki Hippo. Sementara itu Yeonjo tiba di kantor barunya dan Hwang memperkenalkannya kepada anggota tim lainnya. Dia ditugaskan ke unit pengawasan bersama dengan slot Monkey Mall, Viper, Parrot, Ostrich, dan Squirrel. Hwang memberitahu mereka tentang penyelidikan dan mereka mempersiapkan diri untuk menangkap Hippo. Operasi dikoordinasikan oleh Hwang dengan bantuan rookie Yeonjo. Hwang menugaskan anggota tim ke pos mereka sendiri berdasarkan peran dan keahlian mereka. Mereka semua menyamar dan hanya ditugaskan untuk mengawasi secara anonim dan tidak terlibat, karena penyamaran mereka adalah aset mereka. Namun mereka tidak dapat menemukan Hippo bahkan setelah bekerja sepanjang hari. Sementara itu, Sado mengunjungi sebuah toko bernama National Foods, yang juga merupakan tempat persembunyiannya di mana ia merencanakan pencuriannya dengan cermat. Kembali ke tim, mereka menemukan seorang pria dengan postur dan gaya berjalan yang sama dengan Hippo dan berencana untuk mengkonfirmasi identitasnya. Tupai segera mengambil tugas dan berjalan ke arahnya. Namun bukan pria yang mereka cari. Di sisi lain, Sado yang telah merencanakan perampokan berikutnya memulai rencananya.
Kali ini mereka merampok arsip untuk mencuri barang bukti yang memberatkan perusahaan yang melakukan malpraktik sesuai perintah perusahaan. Dalam hitungan menit perampokan berhasil dilakukan tanpa ada halangan. Namun Sado menyadari bahwa seorang pria sedang mengamatinya dari jauh. Dia segera mengunjungi pria itu dan membunuhnya dengan cepat untuk memastikan bahwa pencurian itu dilakukan tanpa meninggalkan jejak apapun. Di sisi lain, bos Huang sangat marah mengetahui bahwa perampok yang sama telah melakukan 2 perampokan yang berhasil. Setelah pencurian, Master menugaskan Sado dengan pekerjaan baru. Namun Sado menolaknya karena dia ingin berhenti dari pekerjaan dan hidup damai. Anehnya jawaban itu tidak diterima oleh guru dan dia mengirim orangnya untuk membunuhnya. Ketika dia akan pergi, pria guru mencekiknya dari belakang. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan menabrakkan mobilnya ke dinding yang mengakibatkan si pembunuh melempar dan dia membunuhnya. Kemudian, dia mengunjungi kembali guru dan menerima pekerjaan itu dengan enggan. Sementara itu, unit kembali beraksi. Yuanzhou menganalisis pola investigasi kemarin dan menemukan titik buta dalam upaya mereka. Huang tidak percaya pada awalnya, tetapi menerima ide itu setelah menerima kesimpulan yang sama dari markas. Jadi mereka mulai menyelidiki lagi. Kali ini, Yuanzhou dipercayakan untuk menyelidiki secara langsung. Sekali lagi, Huang menetapkan anggota timnya dan mereka menjelajahi setiap tempat dan lorong yang memungkinkan. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia segera menemukan target yang diduga Kudanil dengan probabilitas 90%. Tapi verifikasi wajah pertama mereka gagal karena sebuah insiden. Akhirnya pria itu memasuki sebuah toko dan tupai yang menyamar sebagai kasir mengkonfirmasi identitas pria itu 100%. Kemudian, Yuanzhou mengikuti Hippo ke apartemennya dan mengkonfirmasi nomor kamarnya. Setelah menentukan lokasinya, tupai datang untuk memasang beberapa CCTV tersembunyi untuk mengawasi pergerakan Hippo. Sementara itu, Sado sedang berpikir keras merencanakan tindakan selanjutnya. Dia dengan hati-hati memainkan skenario di dalam pikirannya dan mengatur waktu tindakannya untuk memastikan semuanya dilakukan dengan sempurna seperti yang direncanakan. Kali ini, dia akan meretas server bursa saham Korea dan memasang perangkat lunak yang diminta oleh klien. Sementara itu, Huang dan bosnya mengunjungi apartemen tempat Sado membunuh seorang pria dari perampokan sebelumnya. Namun mereka tidak dapat menemukan apapun tentang identitas Sado. Huang memperhatikan tanda tripod kamera dan menyadari bahwa Sado telah mengawasi pencuriannya dari atas sebuah gedung untuk mendapatkan pandangan maha tahu. Pada malam hari, Yuanzhou melihat seorang gadis sedang membawa keluar sampah Hippo. Dia segera mengambil tas dan mencari melalui tumpukan sampah. Dengan bantuan Huang, mereka dapat menyusun kembali kertas Sudoku. Karena kesalahan dalam menjawab, mereka yakin bahwa kertas itu sebenarnya adalah petunjuk tentang misi selanjutnya. Mereka menelusuri setiap kombinasi yang mungkin dari angka-angka dan menyadari bahwa itu adalah alamat IP dari bursa saham Korea. Sementara itu, Hippo terlihat mengunjungi sebuah bangunan tua dan unit itu menguntitnya. Mereka mengambil foto rekan-rekannya dalam kejahatan untuk mengidentifikasi mereka. Dengan bantuan AI, mereka dapat mengkonfirmasi semua subjek. Mereka juga memasukkan tahi lalat untuk mendengar semua rencana mereka. Selain itu, mereka meretas salah satu ponsel yang terhubung ke Sado dan mereka mengetahui lokasi Shadow. Setelah itu, seluruh anggota dari 2 kubu lawan mempersiapkan diri. Sekali lagi, Sado mengetuk saluran radio dan menyadari bahwa mereka telah ketahuan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan misi dan mereka menyebar. Bos menyadari bahwa mereka akan membatalkan misi, jadi dia memerintahkan tim taktis untuk terlibat dan menangkap mereka. Dengan bantuan markas besar, Huang segera pergi ke atap untuk menghadapi Shadow. Sayangnya, dia berhasil melarikan diri dari gedung. Huang tidak menyerah dan meminta bantuan Yuanzhou. Sementara itu, polisi telah memanipulasi lalu lintas dan berhasil menggiring para perampok ke perangkap mereka. Satu persatu semuanya terpojok dan ditangkap. Dari 6 perampok, 4 diantaranya ditangkap dan 2 diantaranya meninggal dunia. Di sisi lain, markas besar yang telah meretas telepon Sado memanggilnya untuk membantu Huang dan Yuanzhou dalam mengidentifikasi dia. Dari semua orang di telepon, seorang pria misterius dengan tas coklat ditemukan. Selanjutnya, Huang juga telah melihat pria di dekat bursa saham. Mereka mengunci pria itu dan Huang mengikutinya. Namun, Huang dikompromikan dan Yuanzhou harus mendukungnya. Yuanzhou membuntutinya, tetapi Shadow Jaiwalks untuk melepaskannya.
Tupai mengambil alih dan berpura-pura menjadi petugas lalu lintas untuk menghadapinya. Namun Shadow mengetahuinya dan menusuk Tupai dengan penanya. Huang dan Yeonjo segera berlari untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Misi dihentikan dengan kematian Tupai meskipun Huang dan Yeonjo telah berhasil mengidentifikasi Shadow. Pada malam hari, Shadow berencana untuk membunuh guru untuk mengikat ujung yang longgar sebelum pensiun. Master dijaga ketat oleh para penjahatnya, tetapi Shadow jauh lebih terampil daripada mereka. Dia menghadapi orang-orang dan perlahan mendekati guru melalui geng. Setelah beberapa waktu, dia mencapai guru dan segera membunuhnya. Sementara itu, unit khusus terkena pukulan berat setelah gagal menjalankan misi dan salah satu anggotanya meninggal. Selain itu, mereka secara resmi ditarik keluar dari misi karena peristiwa tersebut. Sampai suatu hari, Yeonjo ingat bimbingan Huang dan mengetahui bahwa dia telah melihat Shadow di kereta bawah tanah memegang menu makanan nasional. Dia segera pergi ke tempat persembunyian dan membuntuti Shadow. Dia juga memberitahu Huang dan markas besar dan misi secara resmi kembali ke jalurnya dengan bos yang bertanggung jawab penuh. Yeonjo membuntutinya ke sebuah restoran dan Shadow terlihat memegang paspor palsu untuk keluar dari Korea Selatan. Kemudian Shadow mencurigai Yeonjo dan menghadapkannya. Yeonjo terus menghindari pertanyaan itu sampai Huang datang. Kedatangannya membuat Shadow melarikan diri dan Huang membuntutinya sendirian. Sayangnya, Shadow mengejutkannya dan menyakitinya. Shadow menikamnya di perut dan mengalahkannya beberapa kali. Mendengar bahwa Yeonjo akan datang, Shadow meninggalkan Huang dan melarikan diri. Huang memerintahkannya untuk terus membuntuti Shadow yang dengan dia patuhi. Dia kemudian mengikuti seorang pria tetapi salah mengira dia sebagai Shadow. Kemudian dia menangis karena dia gagal menangkap Shadow sekali lagi. Tiba-tiba hujan berhenti dan Shadow muncul kembali dari persembunyiannya. Dia kemudian mengikutinya ke tangga menuju platform bawah tanah yang ditinggalkan. Meskipun kehilangan sinyal telepon, Huang yang telah diselamatkan oleh petugas medis dapat mengidentifikasi posisi dengan informasi kabur Yeonjo. Saat dia melihat sekeliling, Shadow mengejutkannya dan menggunakan dia sebagai sandera. Polisi tiba tetapi tidak dapat menembak karena situasinya. Dia berdiri di sana sambil menunggu kereta datang. Untungnya Yeonjo berhasil menikamnya di kaki sehingga Shadow melarikan diri sebagai orang cacat. Karena lukanya, Shadow tidak bisa berlari cukup cepat untuk berlari lebih cepat dari polisi. Dia berlari keluar, tapi Huang telah menunggunya. Dia berencana untuk menggunakan kereta yang datang sebagai pengalih sekali lagi, tetapi Huang bertekad untuk menembaknya meskipun ada risiko. Untungnya kereta berhasil dialihkan dan Huang mendaratkan beberapa peluru di Shadow yang membunuhnya. Markas juga lega karena mereka telah resmi menutup misi. Pada akhirnya tim berkumpul untuk memberi penghormatan kepada Tupai yang telah memberikan nyawanya dalam menjalankan tugas. Kemudian mereka kembali beraksi untuk menangkap kenalan Shadow kali ini. Subscribe untuk menonton lebih banyak video seperti ini. Nyalakan notifikasi, like dan komentar untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.